deh. Sedap. Kakak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share aktivitas aku sepulang dari bekerja di bulan Ramadan ini. Diawali dengan aktivitas aku ganti sprei kasur karena sprei yang lama udah kelihatan kotor. Untuk bantalnya juga udah aku jemur tadi, tapi nggak aku rekod ya. Nah, biasanya di konten aku ganti sprei itu yang match dengan warna kamar ya, atau tema kamar berwarna pink. Tapi kali ini aku pasang aja sprei lama aku karena sayang ya kalau sprei lama itu nggak dipakai, jadi mubazir gitu. Kecuali buat post Instagram mungkin aku harus ganti warna sprei ya, biar matching ya Instagramnya. Jadi kalau di YouTube itu real ya kegiatan aku memang sehari-hari. Kalau di Instagram itu biasanya pencitraan sedikit karena yang ditayangkan itu suka yang rapi-rapi aja, pas berantakannya itu nggak ditayangin. Nah, untuk yang belum follow Instagram aku langsung follow ya. Dan untuk yang baru berkunjung atau baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapkan salam kenal ya. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Oke, baiklah, alhamdulillah ini spraynya udah terbentang rapi dan aku agak mepetkan ke dinding ya bagian kepala kasurnya supaya lebih mantap gitu spraynya. Sementara sarung bantalnya belum aku pasang karena masih dijemur ya bantalnya, nunggu kuman-kumannya udah pada mati semua. Dan aku lanjutkan aktivitas aku, setelah itu mau masak untuk persiapan menu berbuka hari ini. Jadi biasanya aku masak itu lepas asar ya, jadi pada saat azan asar itu sholat asar dan langsung aku persiapkan buat masak menu berbuka. Oke, baiklah, ini aku udah selesai mandi dan aku udah berada di dapur. Ini aku lagi goreng ayam, tadi juga aku udah goreng tempe karena videonya ini baru aku ambil setelah di tengah perjalanan masak. Tadi aku males ngevideoinnya, tapi ya udah deh, setelah itu baru aku ambil videonya pas saat ujung-ujungnya aja ya. Karena aku rasa untuk bunda dan semuanya itu udah pada jago masak semua. Apalagi cuma sekedar untuk goreng ayam atau goreng tempe ya. Dan sekarang udah ada tepung instan, ada bumbu racik instan ya, pokoknya jadi serba praktis. Sebetulnya sih lebih sehatnya kalau kita bikin bumbu sendiri ya. Cuman apalah daya yang kita seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita pekerja yang tanpa asisten rumah tangga juga. Kayaknya waktu itu jadi berharga banget ya dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi dibagi-bagi antara istirahat sama pekerjaan. Oke, lanjut ditunggu sebelahnya ini sambil nunggu ayamnya matang. Aku tumis-tumis bumbu dulu. Aku mau bikin sayur lodeh ya, tapi sayur lodehnya itu nggak lengkap-lengkap banget isinya. Kebetulan aku cuman memanfaatkan sayuran yang ada di kulkas aja. Ada kacang panjang, ada wortel, kemudian ada juga labu siam. Gak ada jagung manisnya, gak ada daun melinjonya, jadi apa adanya ya. Untuk bumbunya tadi cuman bawang merah, bawang putih, kemudian aku kasih lengkuas, daun salam, dikasih juga dengan kemiri, dan ditumis-tumis sampai berbau harum. Lanjut aku masukin beberapa udang ya, udang besar, lumayanlah sekitar 6 atau 7-an udang tadi ya kalau nggak salah. Nah, udangnya juga udah aku goreng dulu tadi sebentar ya. Dan sambil nunggu bumbunya benar-benar matang, ini aku mau angkat dulu ayamnya karena udah sangat merah ya, udah sangat matang. Jadi ayam ini kan udah diungkep juga, jadi ini tinggal goreng aja sebetulnya. Tapi karena kakak Gali itu suka ayamnya ini dikasih tepung, ya udah deh tadi aku balurin dengan tepung.
Ayam ini requestan kakak Gali ya, sementara tempe itu buat aku paling dengan Pak suami karena anak-anak kurang begitu suka ya sama tempe. Walaupun sebetulnya kalau kakak Gali sih masih makan ya tempe tapi nggak begitu banyak. Sementara kalau sayur lodeh yang aku kasih dengan beberapa udang ini buat adik Gina. Karena adik Gina itu lebih suka yang berkuah, kemudian juga untuk protein hewaninya itu aku kasih udangnya. Nah ini sayurannya udah aku masukin semua dan nunggu setengah matang ya, nanti baru santannya aku masukin. Nah ini airnya udah mendidih, kemudian sayurannya juga udah setengah matang. Jadi waktunya aku masukin santan dan di sini aku pakai santan instan ya. Karena tadi aku pulang dari kerja itu nggak mampir ke pasar buat beli kelapa parut karena aku mikirnya nanti aku nggak sempet buat meres santannya. Terus jadinya nanti malah kelapanya nggak kepake ya. Makanya aku gunakan santan instan aja. Nah, di tungku sebelahnya ini aku masih gunakan wajan tadi ya, cuman minyaknya aja aku kurangin karena aku mau bikin sambal. Jadi nggak apa-apa lah ya minyak bekas menggoreng ayam. Lagi pula aku bikin sambalnya nggak banyak karena paling untuk 2 kali makan aja ya, yaitu untuk berbuka sama untuk sahur. Nah, sebetulnya untuk sambal aku itu variasi ya. Kalau kemarin aku sempat bikin sambal terasi mentah, kemudian ada juga sambal terasi yang cabenya sama tomatnya itu kita goreng dulu di minyak panas gitu ya sebentar. Ada juga, tapi nggak aku ambil videonya karena aku bikin menunya itu yang simple aja ya, kayak goreng tempe sama goreng tahu, kemudian ikan asin juga sama sayur rebus. Paling buat anak-anak itu aku bikin sayuran berkuah. Nah ini untuk terongnya udah aku masukin dan terongnya ini juga udah aku goreng terlebih dahulu ya, tadi habis aku goreng ayam. Dan tadi juga udah aku masukin gula dan garam seperti biasa dan sambal terongnya udah matang. Ini terongnya aku pakai cuman 1 biji loh, tapi ini terongnya yang panjang, yang agak besar sedikit, makanya agak banyak dapetnya. Oke, alhamdulillah ini untuk sayur lodehnya udah matang dan udah aku masukin ke dalam wadahnya. Memang sengaja kuahnya agak sedikit banyak supaya anak-anak itu bisa makan berkuah ya. Nah terakhir ini aku masak kolak pisang, tapi di kolak pisangnya ini aku tambahin dengan nangka. Jadi ini nangka yang udah aku potong-potong dan kolaknya itu jadi wangi banget ya, harum banget baunya. Biasanya kan kalau kita bikin kolak itu dikasih dengan daun pandan ya supaya wangi. Tapi karena aku nggak punya daun pandan dan males nyarinya di pasar, jadi ini aku gunakan nangka aja. Pokoknya ini enak banget ya kalau yang belum mencoba. Dan untuk santannya tetap ya aku pakai santan instan. Untuk saset santan instan ini itu pas banget untuk 1 kali masak untuk porsi aku ya. Dan ini aku aduk-aduk dulu sampai benar-benar larut santannya, kemudian biar santannya juga nggak pecah. Dan kita tunggu sampai kolaknya ini mendidih. Oke, alhamdulillah udah selesai semua aku masak dan ini aku mau nutup gorden dulu. Aku baru nyalain lampu karena hari udah kelihatan gelap. Dan aku juga mau nutupin gorden yang ada di depan. Nah, ini Pak suami bantuin aku untuk nyiapin nasinya. Oke guys, ini ada kolak. Terus ini tadi lodeh, ada udangnya, ayam goreng, tempe goreng, sambal terong. Dan itulah menu untuk berbuka puasa di puasa ke-9 ini. Sementara untuk minumannya itu Pak suami lagi bikin es dogan, bukan bikin es dogan ya, jadi dogan dikasih batu es, kemudian dikasih gula sedikit. Esnya es dogan.
Nah, ini sebentar lagi azan maghrib dan ini Pak suami lagi nyiapin esnya ke dalam cangkir masing-masing. Dan adik Gina itu udah duduk di kursi dari tadi nungguin azan, sementara kakak Gali itu masih di kamar. Jadi aku itu manggilin kakak Gali yang lagi ada di kamar supaya segera ke meja makan ini ya, karena sebentar lagi mau buka puasa. Cuman kakak Galinya bilang beberapa menit lagi katanya. Alhamdulillah waktu berbuka puasa udah tiba dan aku mau batalin puasa dulu dengan 1 butir kurma. Dan itu aku nggak tahu juga ya Pak suami lagi ngapain. Karena kayaknya udah siap semua makanan di atas meja, tapi aku lihat Pak suami itu masih mondar-mandir ke dapur nggak tahu ngambil apa. Nah, itu adek Gina megangin telur ya. Jadi tadi adek Gina itu request telur puyuh yang digoreng. Jadi itu ada sekitar 4 telur puyuh. Aku goreng langsung ya, kayak diceplok gitu ya, tapi digabungin semua telurnya. Ini aku wadahin dulu 1 gelas es dogan karena kayaknya kalau berbuka puasa tanpa yang dingin dan seger-seger itu kayak ada yang kurang ya. Nah, ini Pak suami lagi ke kamar buat manggil kakak Gali dan ternyata kakak Gali itu ketiduran. Jadi Pak suami bangunkan, kemudian diantarinlah es dogan ya ke kamarnya supaya kakak Gali itu bisa langsung berbuka. Karena kalau berbuka ditunda-tunda itu kan nggak boleh ya. Tadi juga udah kelihatan kalau kakak Gali itu pulang dari ngaji kecapean banget ya kayaknya. Tapi ya nggak tidur, makanya ini baru ngerasa ngantuknya mungkin. Itu. Apa banyak adik? Adik tuh ini nih. Masih. Kurang mah, kurang masih mah. Ini dek, rumah dek. Nah, udah. Sedap. Kakak, apa mana kak? Sini masih kuah. Udah. Makan pakai kuah ya. Cicip dulu yang berkuah. Dogan. Makan nasinya dulu. Nah, alhamdulillah ini kakak Gali udah raupan muka dan udah mau berbuka bareng-bareng ya. Tadi baru minum es dogan aja. Dan alhamdulillah ini nikmat banget. Jadi biasanya aku berbuka itu udah minum es buah atau minum yang seger-seger dingin itu aku langsung makan nasi ya. Kayaknya biar cepat selesai aja baru kemudian sholat maghrib. Kalau untuk takjilnya kayak seperti ini ada kolak pisang aja, paling nanti aku makannya pas udah selesai tarawih. Nah, kiranya suasana berbuka puasa di puasa ke-9 ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.